Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oktia Rani dalam program Tanya Ustadz. Nah, telah hadir bersama kami ada Pak Ustadz Sahlan dari Pondok Pesantren Riyadul Muhibbin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Tribuners terkait dengan apa hukumnya jika menggibah atau bergosip, terutama saat berpuasa Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulullah ma ba'du. Gibah dalam bahasa Arab itu namanya ghibah atau menggosip gitu ya. Definisinya dulu apa ini? Ghibah dalam bahasa Arab itu adalah zikruka akhaka bima yakra. Kamu menyebutkan kejelekan, aib saudaramu yang dia sendiri nggak suka dengarnya. Jadi hukumnya ya haram ya. Karena itu termasuk dalam Al-Quran itu dikatakan seperti kanibal, orang yang memakan bangkai temannya sendiri. Jadi puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya hilang. Itu termasuk muhbitat, yaitu yang menghilangkan pahala puasa. Khamsun yuftana shaim. Kata Nabi SAW ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya hilang. Apa itu? Diantaranya adalah al-ghibah, itu menyebutkan aib kejelekan orang lain di saat puasa. Demikian, semoga kita bisa menghindari hal yang menghilangkan pahala puasa ini. Amin, insyaallah. Nah, Pak Ustadz, biasanya menggibah atau bergosip ini tidak dilakukan sendiri, melainkan ada temannya Pak Ustadz. Lalu bagaimana cara menghentikannya Pak Ustadz? Ya, kita ini orang timur ya, kadang-kadang kagak enakan. Seharusnya kita yang melarang dia. Kalau di daerah di Arab sana ya bisa orang haram berhenti langsung. Tapi kalau kita ini apalagi teman ngobrol kita nih yang lebih tua usianya ya, kita mau berhenti nanti dikata baiklah atau soalim lah. Lalu bagaimana cara menghentikannya kalau masih orang kita ini kagak enakan? Maka kita biasanya hal yang paling orang maklumi apa? Ke toilet. Kita bilang aja minta izin ke toilet, atau enggak kita cubit kita perut kita nih, cubit kan sakit tuh, perut saya sakit mau ke toilet dulu. Kalau kita mau bilang kuat dan kita bisa menjelaskan kepada dia hukum ghibah itu nggak boleh, ya sebutin aja. Tapi kalau kita masih kagak enak, ya udah kita hindari dengan cara kita menghindari majelis tersebut. Soalnya kita diselamatkan. Kalau enggak, syarikan, kita termasuk orang yang teman dalam meribah, sama aja, dua-duanya dapat dosa. Jadi batal pahala puasa. Jadi kita harus cari-cari alasan begitu ya Pak Ustadz ya? Tapi dengan bukan berbohong ya, kita gunakan kamuflase aja. Jadi seolah-olah ke kamar mandi itu ada urusan. Jadi dia maklum, biasakan ganti tema kalau ketemu lagi. Demikian. Nah Pak Ustadz, masih ada pertanyaan publik nih terkait dengan kalau tadi berdua dapat dosa, nah apakah yang diomongin ini dapat pahala Pak Ustadz? Oh gitu? Enak dong ya kalau diomongin dapat pahala. Tergantung ya. Kalau ada orang telah berbuat dosa, kemudian dia telah bertaubat, kemudian diomongin sama orang lain dan dia semalu, maka bisa jadi dapat pahala. Karena dikatakan ada orang-orang yang muflis di akhirat, itu orang bangkrut. Dia sudah pulang ke hadirat Allah hari kiamat, bawa pahala puasa, bawa pahala haji, bawa pahala sholat. Tapi kerjaan di dunia itu nyakitin orang, zalimin orang, qad syatama hadza. Dia telah mencaci memaki orang ini. Maka nanti diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencaci memaki, menggosipi orang yang telah bertobat tadi, ya, itu kebaikannya ditransfer kepada orang yang digosip. Dan kalau seandainya dia nggak punya kebaikan, dosa orang yang digosipi tadi itu yang diambil dan ditransfer kepada orang yang berbuat gosip tadi. Tapi tentunya si yang digosipin itu sifatnya dia malu ya. Karena ada pula orang justru begitu digosipin malah senang. Kan? Apalagi kejelekannya diangkat biar viral, naik rating gitu. Nah ini nanti malah jadi dosa. Kenapa? Dia termasuk bangga dengan dosanya. Mujahir, orang bangga dengan dosa, jadi dosa.
Dan ini juga hati-hati juga kalau kita kadang-kadang kalau berbicara, termasuk umumnya kita sudah jadi orang baik gitu ya. Bukan ngomong sama orang dulu, saya maksiatnya begini-begini, alhamdulillah sekarang udah taubat. Itu jangan dikatakan. Khawatir nanti orang nyontoh. Betul si Ustadz Fulan itu, lu tukang maksiat itu. Akhirnya sekarang jadi taubat. Udah kita ikutin jalannya aja. Nah ini bahaya. Jadi hal-hal yang maksiat kita tutupin. Kalau orang ada menceritakan kita setelah kita bertobat, ya itu insya Allah tambahan transferanlah kebaikan buat si yang digosipin. Tapi dengan syarat dianya malu, ya. Bukan dianya malah bangga. Demikian. Nah Pak Ustadz, pertanyaan terakhir nih, lalu bagaimana cara kita untuk menjaga hati sekaligus lisan kita Pak Ustadz? Masya Allah, menjaga ini perjuangan kita sama-sama ya. Yang jelas, penting ada usaha dulu yang menjaga. Kemudian tentunya adalah pilih-pilih kawan. Pilih kawan, karena biasanya orang itu bermaksiat kadang-kadang disebabkan oleh temannya sendiri. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita perlu teman yang sibuk dengan kebaikan. Di bulan suci Ramadan ini, kebaikan bertingkat-tingkat, dosa juga bertingkat-tingkat. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu bil a'malil khair fil awqatil fadilah." Bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan aktifkan tubuh, pikiran, tangan, dan semua anggota tubuhnya untuk melakukan kebaikan di waktu-waktu mulia. Ini Ramadan. Tapi ada hamba yang dibenci, dimurkai oleh Allah, apa? Ista'malahu bil a'malil syar bi amal. Allah dia aktifkan tubuhnya dengan pekerjaan yang tidak baik. Fil awqatil fadilah, di waktu-waktu mulia, agar tabah murka. Jadi orang berbuat dosa di waktu mulia, terutama di bulan suci Ramadan ini, ya, dosanya makin berlipat. Jadi itu dulu tips diingat ya. Jadi jangan mentang-mentang sepi lalu maksiat ditambahin, jangan. Ini waktu untuk berbuat kebaikan. Jadi pilih teman dan sibukkan diri dengan kebaikan, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Insya Allah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu akan sirna dan hilang, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Nah, Tribuners, itu tadi penjelasan terkait dengan hukum menggibah atau bergosip nih. Saksikan terus episode Tanya Ustadz lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.